Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Halimah, guru mapel PAI di SMK Ponpes Manbaul Ulum, Desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PBK Jabatan Bagian 1 2023 di LPTK Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan video pembelajaran ujian kinerja dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari al-mazmumah, yaitu sikap pria. Saran dan masukannya mohon dari Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tengah kencang kanan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan sebelum ke materi, silakan pimpin dulu doanya supaya hari ini kita belajar itu ya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dilanjutkan dengan membaca surat An-Nas sampai Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ibu absen dulu ya hari ini. Ada Septian, hadir. Denny, Hadir, Bu. Dede Raffi, hadir ya. Muhammad Reza Fajar Ramadan. Oke, hadir semua ya. Terima Iya, kasih hadir. Ibu ucapkan ya atas kehadirannya. Nah, sekarang silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kembali duduk, silakan. Nah, sekarang ya kita baca Qiyas Al-Baqarah ayat 264 dulu. Ya, kita bareng-bareng baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tughsilu shadaqatikum bil manni wal adha. Terus. Alladzi yu'minuna Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang ya menghindari akhlak mazmumah atau ria. Nah, sebelum Ibu membahas materi ini, ya di sini ada ya gambar ya. Tapi sebelum ke gambar, Ibu ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran silakan dibacakan oleh Rendra. Tujuan pembelajaran hari ini apa saja? Yang pertama, peserta didik mampu membuat karya berupa poster tentang akhlak mazmumah, macam-macam ria dan mempublikasikan di media sosial. Dua, peserta didik mampu membiasakan menerapkan akhlak mazmumah, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, peserta didik mampu mempresentasikan atau menyimpulkan karya berupa poster tentang akhlak mazmumah, macam-macam ria. Oke, terima kasih. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini perhatikan gambar. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu mungkin kelihatan ya. Di sini ada yang bisa menjawab. Gambar apa ini? Ini adalah gambar tentang berlebih-lebihan dalam jalan-jalan ya, dalam berbelanja. Ini maksudnya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Gambar apa ini? Jadi, Nomor 1. Oke, silakan. jadi Bu, dia itu tidak yang menurut nomor 1 itu berlebih-lebihan dalam berbelanja. Dia itu tidak berbelanjanya itu berlebihan, tidak secukupnya saja. Jadi itu dia itu menghambur-hamburkan uang yang dia miliki. Boros Termasuknya ke boros. Oke, terima kasih. Nah, terus yang kedua, ini gambar apa ini? Yang kedua itu merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain gitu. Oke, terima kasih. Nah, yang lain silakan ya. Ini juga selanjutnya gambar apa itu? Yang sebelahnya? Menghambur-hamburkan uang. Iya, menghambur-hamburkan uang. Iya, terus yang terakhir ini gambar apa itu? Silakan, ada yang bisa lagi. Memamerkan kecantikannya Di di mana? media sosial. Di media sosial. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini ada juga gambar lagi ya. Saya minta yang lainnya silakan acungkan tangan. Ini gambar apa yang sebelah sini? Silakan. Gimana? Menyombongkan ibadah.
Terus yang sebelahnya ini, Berselfie dengan ya, oh, berselfie dengan bersedekah. gimana? Menyebabkan bahwa dia sudah memberi ke orang lain, Mbak. Lalu Selalu dia Di media sosial kan ya, istilahnya. Jadi dia itu memberikan sedekah tapi di media sosial kan, ya. Terus selanjutnya gambar apa ini? itu gambar Sebelahnya, ayo yang perempuan, nok selfie. Sama aja dia bersedekah, ya, dilihat oleh orang lain. Terus yang terakhir yang ini, itu dipuji. dia itu ingin dipuji. pengen dipuji Iya. karena dia memakai pakaian Pejabat. Oke, terima kasih ya istilahnya. Oke, udah memahami dari gambar yang ibu tampilkan. Ya. Nah, di sini ke pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Saya jelaskan dulu ya. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik. Ya. Jadi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jujur, itu akhlak yang baik, ya enggak? Terus apalagi perilaku yang sopan. Terus apalagi tidak memamerkan sesuatu yang kita punya, rendah hati, tidak sombong. Itu namanya akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Sedangkan di sini akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela atau lawan dari akhlak mahmudah. Seperti yang kita bahas sekarang ini adalah ria, terus berpoya-poya, terus sombong, takabur, terus tasamu, ujub dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak mazmumah, ya, akhlak yang tercela. Nah, dari ria sendiri adalah memamerkan sesuatu yang kita punya kepada orang lain, tujuannya untuk mendapatkan pujian dari orang tersebut, ya. Jadi tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen dipuji oleh orang lain. Itu ya. Nah, di sini ada beberapa video kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman sahabat Islam. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tentang macam-macam penyakit hati. Penyakit hati itu memang penyakit yang ada di diri manusia. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menjauhinya, bagaimana cara kita untuk memfilternya, bagaimana cara kita untuk meredamnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semoga ilmunya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semuanya, yang pertama adalah penyakit hati ria. Perlu dikenali dan dipahami oleh umat Islam bahwa ria adalah perbuatan yang dipahami sebagai seorang yang melakukan suatu amalan dengan tujuan pamer agar dilihat oleh manusia lain. Ria merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam dan termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatan ria dapat menghapus amal baik seseorang dan bisa menyebabkan penyakit hati. Dasar hukum ria dalam Islam. Sebelum mengenali pengertian ria, kita semua harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dalam Islam. Ria merupakan perbuatan tercela dan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Selain itu, kamu atau kita semua juga harus tahu bahwa hukum perbuatan ria, hukum berbuat ria adalah haram dan digolongkan dalam syirik. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Mahmud bin Labi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling
syirkul asghar atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau Rasulullah SAW menjawab, yaitu riya. Rasulullah juga mengajarkan untuk beramal dengan niat semata-mata hanya kepada dan hanya karena Allah semata. Oke, tadi sudah menyaksikan ya tentang riya. Sekarang kita saksikan lagi videonya tentang macam-macam riya. Riya dibagi lagi. Ada riya mahdoh, ada riya ghairu mahdoh. Ada riya yang memang dasarnya riya. Dari awal amalan itu memang riya. Ada riya yang muncul di tengah. Inilah sholatnya. Sudah enak atau antum sudah berinfak? Awalnya ikhlas. Ikhlas. Tapi sudah sampai di jalan, timbul tak ikhlas. Ya? Umpamanya antum infak 10 juta, ada teman tadi infak 10.000, awalnya antum ikhlas, ya, tapi lama-lama rupanya nama teman ini yang disebut, nama antum tidak timbul. Saya 10 juta tak disebut, itu yang dengan mulai timbul ingin dipuji. Maka perhatikan ini, ya. Nah, riya ini, nah kalau masuknya di tengah, kemudian dia ingat itu, insya Allah amalannya akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan riya dan sum'ah. Kadang-kadang amalan kita itu sebenarnya riya, tapi setan bayangkan tidak riya. Begitu pintarnya dia. Contoh, ini bangun masjidnya, kita akan bangun masjid. Tiba-tiba umpamanya saya panitia sedang cari dana, saya langsung tunjuk tangan, saya 100 juta. Orang kampung sini sudah tahu nama saya, panitia pun tahu nama saya. Tapi panitia pun belak bertanya, nama bapak siapa? Dia kan tahu nama saya itu. Orang kampung pun sudah tahu nama saya. Tapi saya pun berlagak pula tuh merubah nama. Sudah, hamba Allah saja. Kenapa saya sebut nama saya hamba Allah? Untuk apa? Kan supaya disebut orang, wah ikhlas bapak, 100 juta, tak mau namanya disebut. Orang gak tahu nama ente. Karena kalau kita sebut nama kita tak ada masalah sebenarnya. Ya, tak ada masalah. Sebab orang sudah tahu nama kita. Sebut aja nama kita, orang sudah tahu. Ya, kalau antum mau hamba Allah, antum masukkan uang itu dalam amplop, umpamanya Yaki, ini ada dana, ini ya 100 juta. Siapa namanya? Antum mau nama atau mau duit? Kan gitu. Kalau mau nama, saya tulis namanya duit untuk saya. Mana mau? Tiap pandainya dia. Jadi tak masalah tuh. Saya berapa? 10 juta. Jaga hati. Mana tahu dengan kita memulai, orang lain juga ikut memulai. Kita pun dapat pahala karena kita sudah memulai. Orang lain ya, tapi jangan pula sudah itu untung saya mulai. Hapus lagi tuh. Kalau saya tak mulai itu tak ada orang yang ikut-ikut. Hapus lagi. Setan itu pintar, Pak. Tak pintar tak jadi setan di rupanya. Dia cara dia menggoda, mengapain kita. Terkadang amalan itu sebenarnya tak riya, tapi dia bayangkan riya. Kita tak pernah sholat sunnah. Satu saat kita pergi jalan sama teman, satu bawahan kita, yang satu pimpinan kita, sehingga lalu kita tengok bawahan kita sholat sunnah, atasan kita juga sholat sunnah. Akhirnya timbul keinginan ingin sholat sunnah. Baru aja mau takbir, Allahu Akbar, setan masuk.
Yalah ria ente tak pernah sholat sunnah tiba-tiba mau sholat sunnah. Tak jadi. Takut ria. Lalu ditanya bahwa, kamu tak jadi sholat? Takut ria. Saya kan tak pernah sholat sebenarnya. Itulah yang ria. Padahal boleh jadi kita sudah tahu keutamaan sholat sunnah itu, Pak. Tahu, tapi motivasi kita belum ada. Nah, sehingga dengan adanya orang baru kita termotivasi. Itu wajar. Tapi saya tak bayangkan, padahal orang kan tak tahu kita sholat atau tidak sebenarnya. Tapi saya kan sudah bayangkan. Nah, maka perhatikan ini dalam bab ria. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kapan ria bisa membatalkan ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ria bisa membatalkan ibadah yang tercampur ria. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, yang artinya, aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud syirik dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi beribadah. Seseorang beribadah dengan motivasi bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, namun ingin mendapatkan balasan dari manusia apapun bentuknya. Bagaimana hubungan ria dengan keabsahan ibadah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hubungan ria dengan ibadah ada 3 macam. Pertama, motivasi dia beribadah dari awal adalah untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Seperti orang yang beribadah dengan tujuan dia dari awal agar diakui bagian dari muslim. Ria ini membatalkan ibadah. Kedua, dari awal niatnya ikhlas, namun kemudian muncul ria di tengah ibadah. Ada 2 keadaan untuk kasus ini. 1. Ibadah yang dia lakukan bukan satu kesatuan, seperti membaca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar, dan seterusnya. Misalnya, orang membaca Al-Quran dengan ikhlas sebanyak 1 halaman. Tiba-tiba muncul ria ketika membaca halaman berikutnya. Maka 1 halaman pertama yang dia baca dengan ikhlas statusnya sah, sementara bacaan lanjutannya tidak sah. Atau orang bersedekah 50.000 ikhlas, kemudian dia bersedekah lagi 100.000, tapi karena untuk pamer. Sedekah yang pertama sah dan sedekah kedua tidak sah karena tercampur ria. 2. Ibadah yang dikerjakan satu kesatuan, batal di akhir membatalkan semuanya, seperti sholat atau puasa dan seterusnya. Ada beberapa keadaan untuk kasus ini. Keadaan pertama, ketika ria itu muncul, dia segera koreksi hatinya dan menolak ria sebisa yang dia lakukan. Dalam kondisi ini, ria tidak memberikan pengaruh apapun bagi ibadahnya. Karena lintasan batin ria semacam ini mustahil bisa hilang dari manusia. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Keadaan kedua, dia menikmati munculnya ria ini dan tidak ditolak. Dalam kondisi ini, semua ibadahnya batal dari awal karena ibadahnya satu kesatuan. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan ikhlas, namun ketika di rakaat ketiga dia ria dan dia tidak berusaha menolaknya, maka sholatnya batal dari awal. Ketiga, muncul ria setelah selesai ibadah. Semacam ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah dan tidak membatalkannya, karena sholatnya selesai dengan benar dan tidak menjadi batal gara-gara munculnya ria. Dan bukan termasuk ria ketika seseorang merasa senang seusai ibadah karena dia tahu ibadahnya dilihat orang lain. Karena rasa senang ini muncul setelah selesai ibadah. Bukan termasuk ria ketika seseorang bahagia seusai melakukan ketaatan. Bahagia karena melakukan ketaatan termasuk tanda iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah mukmin. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Bukan juga termasuk ria ketika ada orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji orang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji masyarakat, kata beliau, yang artinya
itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk orang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian, Allahu a'lam. Oke lah, ini contoh dari macam-macam ria. Salah satunya ria dalam beribadah. Sebenarnya masih banyak lagi ya, ria dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam berpakaian, dalam bermedia sosial. Yang saya contohkan ini adalah tadi ria dalam beribadah. Nah, di sini nanti untuk LKPD, yaitu perintahnya membuat poster tentang macam-macam sikap ria. Saya bagikan dulu ya LKPD-nya, terus nanti kita ke ruangan lab untuk membuat posternya karena kita menggunakan kanvas, ya, media kanvas. Jadi di sini bisa dilihat ya tugasnya apa, ya. Di sini bisa dilihat tugasnya, ya. Ini bisa dilihat juga untuk tugasnya apa. Ini. Oke. Ayo kita ke lab ya, ke sana untuk membuat tugas LKPD ini, membuat poster tentang macam-macam ria. Ayo kita ke sana. Yuk. Beda berarti? Tulis template. Tulis apa? Template. Template. Nah, ini oh. Gimana? Udah selesai? Udah, Bu. Hasilnya gimana? Sudah selesai? Udah, Bu. Oke, kalau sudah selesai sebelum kita mempresentasikan ya 5 kelompok, kita ice breaking dulu gimana? Iya, Bu. Oke, kita ice breaking dulu, kita berdiri ice breakingnya biar semangat ya. Oke, ya. Ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Oke, kita bareng-bareng ya, tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah siap? Bu. Perwakilannya kelompok 2 sudah siap perwakilannya? Kelompok 3 sudah siap perwakilannya? Oke, kelompok 4 sudah siap perwakilannya? Kelompok 5? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, kalau sudah siap. Oke, tugasnya kan harus dikirim ke ibu. Ibu cek dulu ya. Udah masuk belum ke WhatsApp ibu? Oke, ternyata sudah masuk. Silakan kelompok 1 maju ke depan di sini. Maksudnya apa nih? Ria dalam hal apa ini judulnya? Iya dalam perkataan, Bu. Perkataan. Maksudnya gimana nih? Sebab sebuah manusia yang berkata bahwa dirinya itu yang paling suci dari umat yang lain. Oh, merasa Paling sempurna. sempurna. Ya, istilahnya. Terus apa lagi nih? Terus juga dia juga berkata bahwa dia yang paling kaya dari yang lain. Oke, merasa paling kaya, paling sempurna, nggak ada lagi di dunia ini selain dia. Selain dia. Ya, terus apa lagi? Juga dia berkata bahwa Paling benar. gua ini yang sangat suci, suka sholat, ngaji dan lain-lain. Lu semua apa? Main game, gak sholat, dasar gak suci. Oke, merasa paling suci, merasa paling sempurna, paling kaya, kelihatan yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, padahal itu Iya. iya, ya istilahnya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Oke, untuk kelompok 1 tepuk tangan. Iya. Oke, untuk kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 udah kirim ke ibu ya. Iya, perbuatan silakan. Ini maksudnya gimana nih dia dalam Jadi, perbuatan? perbuatan atau ibadah untuk dipuji orang lain. Iya, contohnya apa? Contohnya ini, Dalam apa namanya? perbuatan. Jadi itu kalau setiap ada orang gitu masuk ke yang miskin gitu kan agar bisa dipuji.
Oh gitu, Iya, sengaja berarti ya, Iya, sengaja sengaja. ngasih kepada orang Orang muslim, lain, ya. orang lain, tapi orang lainnya itu yang kira-kira banyak orang, Nah, sehingga apa? Ya, Iya. pengen dipuji, ya dia itu rajin sedekah, pamer bahasanya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3, coba lihat sudah ngirim belum ke ibu. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan, sudah ngirim ke ibu ya. Ini maksudnya dia dalam hal apa ini? Dia adalah anggota pada kondisi. Ya, gimana bisa dijelaskan? Di sini ada 2 orang wanita yang memamerkan kecantikannya di sebuah tempat yaitu pantai. Oke, habis itu selain itu ada lagi enggak? Tidak. Oke, berarti nggak boleh ya kita memamerkan seolah-olah dia paling cantik ya istilahnya. Oke, dia dalam hal fisik. Ya, oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan dulu. Ya. Silakan kelompok 4. Ya. Oke, dia dalam hal berpakaian. Gimana ini? Dia dalam hal berpakaian bisa dijelaskan? Memakai pakaian yang berlebihan. Dalam hal kalau kita belanja gitu ya istilahnya. Jadi kalau kita belanja atau pergi kemana-mana sebaiknya menyesuaikan dengan situasi dan tempatnya, yang kondisi. Jangan sampai pakaian yang pegawai itu dipakai kemana-mana. Berarti dia dalam berpakaian. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Untuk terakhir kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ini kelompok 5 banyak sekali nih, harus dijelaskan 1, 2, 3, 4 bisa ya. Ini Ria dalam bermedia sosial. Yang pertama Ria dalam apa ini? Yang pertama adalah Syafi lagi bacakan. Iya. Maksud Terus? dari Syafi lagi Oke, bisa ke bacakan. sana. Terus? Nah, Maksud terus dari Syafi lagi bacakan Oh, bahwa gimana? dia ingin menunjukkan kepada semua orang di media Oh. sosial Iya. bahwa dia lagi bacakan. Iya. Maksud dari nomor 2, Syafi Iya. lagi sedekah. Iya. Sama seperti nomor 1 tadi, dia ingin Iya. menunjukkan bahwa dia lagi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Iya. Terus yang Yang ketiga, ketiganya? Syafi lagi umroh. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lagi umroh ke tanah suci. Iya. Terus yang Dan yang keempatnya? keempat yang terakhir, lagi sholat. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lagi rajin beribadah kepada orang lain dan supaya dipuji oleh orang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 5, banyak sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, di sini saya ucapkan ya terima kasih kalian sudah menyimpulkan ya tugas dari LKPD macam-macam Ria, baik itu Ria dalam perkataan, perbuatan, berpakaian, bermedia sosial atau dalam anggota badan itu sebaiknya tidak boleh dilakukan oleh diri kita karena itu termasuknya akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Karena apa? Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Ya, jadi percuma amal yang kita lakukan tapi di hadapan Allah itu nilainya 0. Hanya di hadapan manusia. Kita butuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap Ria itu betul-betul harus dihindari. Jadi kalau melakukan suatu kegiatan apa aja ya benar-benar di tujuan utamanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan amalan kita itu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan pujian dari orang lain. Itu kesimpulannya. Nah, untuk tugas minggu depan ya ada tugas lagi kaitannya sama akhlak mazmumah, yaitu tentang ujub dan takabur materinya ya istilahnya. Ada yang pengen ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan ketuanya pimpin doa mau pulang. Pembelajaran selesai, sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberi salam.